Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembahasan yang kemarin, masih mengenai sejarah Indonesia. Di pertemuan yang keduanya ini kita akan membahas atau melanjutkan dari pertemuan yang kemarin. Untuk pertemuan yang kemarin kita masih di bab 1, perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Yang bagian A, berbagai pergolakan di dalam negeri 1948 sampai 1965. Itu ada 3 poin. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas yang B, dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Yang kedua, teladan para tokoh persatuan. Yang ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Yang keempat, itu perempuan pejuang. Mungkin itu yang akan kita bahas di pertemuan yang kedua ini. Untuk efisiensi waktu, mari kita langsung ke PowerPoint. PowerPoint ini nanti akan Bapak bacakan ya. Ya, Bapak mulai bacakan. Sejarah Indonesia kelas 12. Pertemuan kedua. B, dari konflik menuju konsensus suatu pembelajaran. Tujuan yang nyata hanyalah satu, Republik Indonesia Serikat yang merdeka, bersatu bernaung di bawah bendera Sang Merah Putih, bendera kebangsaan Indonesia sejak beribu-ribu tahun. Soekarno dalam konferensi BFO 1948. Nanti kita akan membahas tentang kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa, persatuan bangsa Indonesia. Kedua, teladan para tokoh persatuan. Yang ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ismail Marzuki ya. Kemudian yang keempat itu perempuan pejuang, Empu Daeng. Next, 1, kesadaran terhadap pentingnya integrasi bangsa. Pentingnya kesadaran terhadap integrasi bangsa dapat dihubungkan dengan masih terdapatnya potensi konflik di beberapa wilayah Indonesia pada masa kini. Kementerian Sosial saja memetakan bahwa pada tahun 2014 Indonesia masih memiliki 184 daerah dengan potensi rawan konflik sosial. 6 diantaranya diprediksi memiliki tingkat kerawanan yang tinggi, yaitu Papua, Jawa Barat, Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, dan Jawa Tengah. Next, berikutnya. Konflik bukan saja dapat mengancam persatuan bangsa, kita juga harus menyadari betapa konflik yang terjadi dapat menimbulkan banyak korban dan kerugian. Sejarah telah memberitahu kita bagaimana pemberontakan yang pernah terjadi selama masa tahun 1948 hingga 1965 telah menewaskan banyak sekali korban manusia. Ribuan rakyat mengungsi, berbagai tempat pemukiman mengalami kerusakan berat, belum lagi kerugian yang bersifat materi dan psikis masyarakat. Semua itu hanyalah akan melahirkan penderitaan bagi masyarakat kita sendiri. 2. Teladan para tokoh persatuan. Pahlawan nasional dari Papua ada Francis Seipo, Silas Papare, dan Martin Indey. Yang kedua, para raja yang berkorban untuk bangsa. Di sini disebutkan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Yang ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni sastra. Di sini ada disebutkan namanya Ismail Marzuki. Oke, lewat 1. Yang keempat itu perempuan pejuang, Empu Daeng. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi. Salah satu diantaranya adalah tokoh tersebut telah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lainnya. Next, untuk pahlawan dari daerah, kita akan mengambil hikmah para pejuang yang berasal dari wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua. Di antara mereka mungkin kalian ada yang belum mengenalnya, padahal sungguhnya mereka mempunyai jasa yang sama dalam upaya memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 3 tokoh akan kita bahas di sini, yaitu Francis Seipo, Silas Papare, dan Martin Indey. Berikutnya, keteladanan para tokoh pahlawan nasional Indonesia juga dapat kita lihat dalam bentuk pengorbanan jabatan dan materi dari mereka yang berstatus raja, Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II.
adalah dua tokoh nasional yang akan dibahas dalam bab ini. Kita akan melihat bagaimana tokoh-tokoh ini lebih mengedepankan keindonesiaan mereka terlebih dahulu daripada kekuasaan atas kerajaan sah yang mereka pimpin tanpa menghitung untung rugi. Selain tokoh-tokoh yang berkiprah dalam bidang politik dan perjuangan bersenjata, kita juga akan mengambil hikmah keteladanan dari tokoh yang berjuang di bidang seni. Nama Ismail Marzuki mungkin telah kalian kenal sebagai pencipta lagu-lagu nasional, namun mungkin juga masih ada di antara kalian yang belum mengenal siapa sebenarnya Ismail Marzuki dan kiprah apa yang ia berikan kepada ataupun bagi integrasi Indonesia. Maka tokoh Ismail Marzuki ini akan juga kita bahas dalam bab mengenai keteladanan para tokoh nasional ini. Oke, pertama pahlawan nasional Papua, Fren Kasaipo. Itu fotonya. Fren Kasaipo, Silas Papare, dan Martin Inday. 1. Fren Kasaipo. Fren Kasaipo 1921 sampai 1979 adalah salah satu seorang tokoh yang mempopulerkan lagu Indonesia Raya di Papua saat menjelang Indonesia Merdeka. Ia juga turut berperan dalam pendirian Partai Indonesia Merdeka (PIM) pada tanggal 10 Mei 1946. Berikutnya, pada tahun yang sama Kasaipo juga menjadi anggota delegasi Papua dalam konferensi Malino di Sulawesi Selatan, di mana ia sempat menyebut Papua Netherlands New Guinea dengan nama Irian yang konon diambil dari bahasa Biak dan berarti daerah panas. Namun kata Irian tersebut malah diberinya pengertian lain. Ikut Republik Indonesia Anti Netherlands, Kemensos 2013. Dalam konferensi ini, Fren Kasaipo juga menentang pembentukan negara Indonesia Timur (NIT) karena NIT tidak memasukkan Papua ke dalamnya. Ia lalu mengusulkan agar Papua dimasukkan ke dalam Kepresidenan Sulawesi Utara. Tahun 1948, Kasaipo ikut berperan dalam merancang pemberontakan rakyat Biak melawan pemerintah kolonial Belanda. Setahun setelahnya, ia menolak menjadi ketua delegasi Netherlands New Guinea ke konferensi meja bundar KMB di Den Haag. Konsekuensi atas penolakannya adalah selama beberapa tahun setelah itu, ia dipekerjakan oleh pemerintah kolonial di distrik-distrik terpencil Papua. Tahun 1961, ia mendirikan Partai Politik Irian sebagai Indonesia. Partai Politik Irian sebagian Indonesia ISI yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea ke negara Republik Indonesia. Wajar bila ia kemudian banyak membantu para tentara pejuang Trikora saat menyerbu Papua paruh tahun terakhir tahun 1960-an. Kasaipo berupaya agar penentuan pendapat rakyat PVRA bisa dimenangkan oleh masyarakat yang ingin Papua bergabung ke Indonesia. Proses tersebut akhirnya menetapkan Papua menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Itu ya yang pertama. Yang kedua, Silas Papare. Silas Papare 1918 sampai 1978 membentuk Komite Indonesia Merdeka (KIM) hanya sekitar sebulan setelah Indonesia merdeka. Tujuan KIM yang dibentuk pada bulan September 1945 ini adalah untuk menghimpun kekuatan dan mengatur gerak langkah perjuangan dalam membela dan mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945. Bulan Desember tahun yang sama, Silas Papare bersama Martin Inday dianggap mempengaruhi Batalion Papua bentukan sekutu untuk memberontak terhadap Belanda. Akibatnya mereka berdua ditangkap Belanda dan penjara di Hollandia ataupun Jayapura. Setelah keluar dari penjara, Silas Papare mendirikan Partai Kemerdekaan Irian. Karena Belanda tidak senang, ia kemudian ditangkap dan kembali di penjara, kali ini di Biak. Partai ini kemudian diundang pemerintah RI ke Yogyakarta. Silas Papare yang sudah bebas pergi ke sana dan bersama dengan teman-temannya membentuk Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta. Sepanjang tahun 1950-an ia berusaha keras agar Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Tahun 1962 ia mewakili Irian Barat duduk sebagai anggota delegasi RI dalam perundingan New York antara Indonesia Belanda dalam upaya menyelesaikan masalah Papua. Berdasarkan
New York Agreement ini, Belanda akhirnya setuju untuk mengembalikan Papua ke Indonesia. Yang ketiga, Martin Inday. Martin Inday 1912 sampai 1986 sebelum Jepang masuk ke Indonesia adalah seorang anggota polisi Hindia Belanda. Namun jabatan ini bukan berarti melunturkan sikap nasionalismenya. Keindonesiaan yang ia miliki justru semakin tumbuh tatkala ia kerap berinteraksi dengan tahanan politik Indonesia yang dibuang Belanda ke Papua. Ia bahkan pernah berencana bersama anak buahnya untuk berontak terhadap Belanda di Papua, namun gagal. Antara tahun 1945 sampai 1947, Inday masih menjadi pegawai pemerintah Belanda dengan jabatan sebagai kepala distrik. Meski demikian, bersama-sama kaum nasionalis di Papua secara sembunyi-sembunyi ia malah menyiapkan pemberontakan, tetapi sekali lagi pemberontakan ini gagal dilaksanakan. Sejak tahun 1946, Martin Inday menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka (PIM). Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Inday juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Inday. Tahun 1962, saat Martin Inday tak lagi di penjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Saat perang usai, ia berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia. Di PBB hingga akhirnya Papua ataupun Irian benar-benar menjadi bagian Republik Indonesia. Oke, yang kedua, para raja yang berkorban untuk bangsa. Sultan Hamengkubuwono IX dan Sultan Syarif Qasim II. Saat Indonesia merdeka, di Indonesia masih ada kerajaan-kerajaan yang berdaulat. Hebatnya, para penguasa kerajaan-kerajaan tersebut lebih memilih untuk meleburkan kerajaan mereka ke dalam negara Republik Indonesia. Hal ini bisa terjadi tak lain karena dalam diri para raja dan rakyat daerah mereka telah tertanam dengan begitu kuat rasa kebangsaan Indonesia. Lebih baik memilih meleburkan ke Republik Indonesia. Dalam bagian ini, kita akan mengambil contoh dua orang raja yang memilih untuk melawan Belanda dan bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Sultan Hamengkubuwono IX dari Yogyakarta dan Sultan Syarif Qasim II dari Kerajaan Siak. Pertama, Sultan Hamengkubuwono IX. Itu fotonya. Sultan Hamengkubuwono IX 1912 sampai 1988. Pada tahun 1940, ketika Sultan Hamengkubuwono IX dinobatkan menjadi Raja Yogyakarta, ia dengan tegas menunjukkan sikap nasionalismenya. Dalam pidatonya saat itu, ia mengatakan, "Walaupun saya telah mengenyam pendidikan barat yang sebenarnya, namun pertama-tama saya adalah dan tetap adalah orang Jawa." Sikapnya ini kemudian diperkuat manakala tidak sampai 3 minggu setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan, Sultan Hamengkubuwono IX menyatakan kerajaan Yogyakarta adalah bagian dari negara Republik Indonesia. Dimulai pada tanggal 19 Agustus, Sultan mengirim telegram ucapan selamat kepada Soekarno-Hatta atas terbentuknya Republik Indonesia dan terpilihnya Soekarno-Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Tanggal 20 Agustus besoknya melalui telegram kembali, Sultan dengan tegas menyatakan berdiri di belakang Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Dan akhirnya pada tanggal 5 September 1945, Sultan Hamengkubuwono IX memberikan amanat bahwa Yogyakarta, Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari Republik Indonesia. Menyatakan bahwa Yogyakarta bagian dari Republik Indonesia. Segala kekuasaan dalam negeri Ngayogyakarta, Hadiningrat, dan urusan pemerintahan berada di tangan Hamengkubuwono IX. Hubungan antara Ngayogyakarta, Hadiningrat dengan pemerintah RI bersifat langsung dan Sultan Hamengkubuwono IX bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia.
Yang kedua Sultan Syarif Qasim II. Itu fotonya. Kemudian Sultan Syarif Qasim II 1893-1968. Sultan Syarif Qasim II dinobatkan menjadi Raja Siak Indrapura pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang ia lakukan pun kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno-Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah Republik Indonesia serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan Republik Indonesia. Ini adalah nilai uang yang sangat besar. Tahun 2014 kini angka tersebut setara dengan 1,47 triliun. Kesultanan Siak pada masa itu memang dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Tindak lanjut berikutnya, Sultan Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Barisan Pemuda Republik Indonesia. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak Republik. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan 30% hartanya kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan perjuangan. Ketika Van Mook, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda, Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Atas jasanya tersebut, Sultan Syarif Qasim II dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Ketiga, mewujudkan integrasi melalui seni dan sastra. Ada namanya Ismail Marzuki. Itu fotonya. Kemudian Ismail Marzuki 1914 sampai 1958 dilahirkan di Jakarta. Ismail Marzuki memang berasal dari keluarga seniman. Di usia 17 tahun ia berhasil mengarang lagu pertamanya berjudul Oh Sarina. Lagu nate Oh Sarina. Tahun 1936 Ismail Marzuki masuk perkumpulan musik Dev Java dan berkesempatan mengisi siaran musik di radio. Pada saat inilah ia mulai menjauhkan diri dari lagu-lagu barat untuk kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri. Oke, berikutnya, lagu-lagu yang diciptakan Ismail Marzuki itu sangat diwarnai oleh semangat kecintaannya terhadap tanah air, latar belakang keluarga, pendidikan, dan pergaulan lah yang menanamkan perasaan senasib dan sepenanggungan terhadap penderitaan bangsanya. Ketika RRI dikuasai Belanda pada tahun 1947 misalnya, Ismail Marzuki yang sebelumnya aktif dalam orkes radio memutuskan keluar karena tidak mau bekerja sama dengan Belanda. Ketika RRI kembali diambil alih Republik, ia baru masuk kembali bekerja di sana. Bekerja di radio RRI. Lagu-lagu Ismail Marzuki yang syarat dengan nilai-nilai perjuangan yang menggugah rasa kecintaan terhadap tanah air dan bangsa antara lain Rayunan Pulau Kelapa 1944. Kemudian yang paling terkenal di kita Halo Halo Bandung 1946 yang diciptakan ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Selendang Sutra 1946 yang diciptakan pada saat revolusi kemerdekaan untuk membangkitkan semangat juang pada waktu itu, dan Sepasang Mata Bola 1946 yang menggambarkan harapan rakyat untuk merdeka. Meskipun memiliki fisik yang tidak terlalu sehat karena memiliki penyakit TBC, Ismail Marzuki tetap bersemangat untuk berjuang melalui seni. Hal ini menunjukkan betapa rasa cinta pada tanah air begitu tertanam kuat dalam dirinya. Itu yang tadi, yang nomor 3 itu Ismail Marzuki. Kemudian yang keempat itu perempuan pejuang, Opu Daeng Risaju. Itu fotonya. Next.
Kalau hanya karena adanya darah bangsawan mengalir dalam tubuhku sehingga saya harus meninggalkan partaiku dan berhenti melakukan gerakanku, irislah dadaku dan keluarkanlah darah bangsawan itu dari dalam tubuhku, supaya datu dan hadat tidak terhina kalau saya diperlakukan tidak sepantasnya. Opo Daeng Risaju, Ketua PSII Palopo 1930. Jadi Opo Daeng Risaju ini perempuan pejuang, berjuang di bidang politik. Seorang tokoh pejuang perempuan yang menjadi pelopor gerakan Partai Serikat Islam yang menentang kolonialisme Belanda waktu itu. Nama kecil Opo Daeng Risaju adalah Pamazah. Ia dilahirkan di Palopo pada tahun 1880 dari hasil perkawinan antara Opo Daeng Mawelu dengan Muhammad Abdullah Tu Barengseng. Setelah dewasa, Pamazah kemudian dinikahkan dengan Haji Muhammad Daud. Pamazah ini Opo Daeng ya. Kemudian seorang ulama yang pernah bermukim di Mekah menikah dengan Muhammad Daud, ulama yang pernah bermukim di Mekah. Opo Daeng Risaju mulai aktif di organisasi Partai Syarikat Islam Indonesia PSII melalui perkenalannya dengan Haji Muhammad Yahya, seorang pedagang asal Sulawesi Selatan yang pernah lama bermukim di Pulau Jawa. Kegiatan Opo Daeng Risaju didengar oleh Controller Afdeling Masamba. Malangke merupakan daerah Afdeling Masamba. Kontrol Afdeling Masamba kemudian mendatangi kediaman Opo Daeng Risaju dan menuduh Opo Daeng Risaju melakukan tindakan menghasut rakyat atau menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintahan. Nah, walaupun sudah mendapat tekanan yang sangat berat baik dari pihak kerajaan maupun pemerintahan kolonial Belanda, Opo Daeng Risaju tidak menghentikan aktivitasnya dalam partai ya. Kedatangan Opo Daeng Risaju ke Jawa ternyata menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Opo Daeng Risaju kembali dipanggil oleh pihak kerajaan. Pada masa pendudukan Jepang, Opo Daeng Risaju tidak banyak melakukan kegiatan di PSII. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari pemerintahan pendudukan Jepang terhadap kegiatan politik organisasi pergerakan kebangsaan termasuk di dalamnya PSII. Nah, Opo Daeng Risaju kembali aktif itu pada masa revolusi. Pada masa revolusi di Luwu terjadi pemberontakan yang digerakkan oleh pemuda sebagai sikap penolakan terhadap kedatangan Nika di Sulawesi Selatan yang berkeinginan kembali menjajah Indonesia. Tindakan Opo Daeng Risaju ini membuat Nika berupaya untuk menangkapnya. Opo Daeng Risaju ditangkap dalam persembunyiannya. Menentang Nika kemudian ditangkap oleh Nika. Selama di penjara, Opo Daeng mengalami penyiksaan yang kemudian berdampak pada pendengarannya. Ia menjadi tuli seumur hidup. Setelah pengakuan kedaulatan RI tahun 1949, Opo Daeng Risaju pindah ke Parepare, mengikuti anaknya Haji Abdul Qadir Daud yang waktu itu bertugas di Parepare. Sejak tahun 1950, Opo Daeng Risaju tidak aktif lagi di PSII, ia hanya menjadi sesepuh dari organisasi itu. Pada tanggal 10 Februari 1964, Opo Daeng Risaju meninggal dunia. Beliau dimakamkan di pekuburan Raja-Raja Lokoe di Palopo. Itu mungkin yang bisa dibahas pada kesempatan kali ini. Banyak sekali tokoh-tokoh teladan ataupun pejuang yang sudah tadi dipaparkan ya. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian karena Bapak juga harus mengefisiensikan waktu ketika pengajaran daring ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Untuk kurangnya kalian bisa baca di buku ataupun di PDF yang sudah dikirimkan, ataupun mau membaca dari sumber-sumber lain yang relevan silakan. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.